Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah. Pada pagi hari ini di Minggu Batik kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengajak semua jemaat yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah, menyenangkan dan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah kepada Dia. Saat ini adalah saat yang terindah di mana kita dapat memanggil Dia Bapa, dapat menghampiri Dia Yesus yang sudah memelihara dan memberkatimu sampai hari ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari jemaat yang ada sama-sama angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu
Segala puji, segala hormat, menikmati kasih Tuhan di Minggu Batik ini menjadi satu kesukaan kami Tuhan, menjadi satu pengakuan kami, menjadi satu ucapan syukur kami betapa Engkau begitu baik bagi umat-umat-Mu. Tuhan Yesus, kami ada saat pagi hari ini. Kami ingin memberkati Tuhan dengan pujian kami. Kami ingin menyenangi Tuhan dengan penyembahan kami. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau memberkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami naik ke hadirat Tuhan. Dan saat pujian naik ke hadirat Tuhan, kami percaya ada kuasa yang Tuhan lepaskan. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi kami semua. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati kami seluruh pelayan-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Kami siap melayani Engkau Raja kami. Kami siap melayani Engkau Yesus kami. Karena Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, dengan kerinduan kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami tetap percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan hanya Kau segalanya, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Katakan kembali, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dia Allah yang berjaya, Dia Allah yang berkuasa atas setiap perbuatannya. Mari pada pagi hari ini kita umat Tuhan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari bersorak bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari jemaat kita bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
Engkau sungguh dahsyat bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau teramat baik. Yesus yang teramat baik. Kau angkat sakit kami Tuhan. Engkau buang segala beban di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mau berkomitmen kepada Engkau Tuhan. Kami kembali mau nyatakan kepadamu Tuhan, bahwa kami sangat mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan, kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari angkat tanganmu dan katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku
surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami ya Tuhan, di mana kami boleh kembali beribadah pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami, biar kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, urapan khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya firman Tuhan boleh berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran-pikiran kami ya Tuhan, biar kiranya kami boleh siap untuk menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadikan kami lebih dewasa dalam rohani. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan ada dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Batik pada minggu terakhir di bulan ini. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua terus berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tema firman Allah pada pagi hari ini, saya ingin berbicara tentang kerukunan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, para pelayan yang ada di tempat ini, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Satu ayat yang sudah sering kita baca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga berkata demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, di sini firman Allah ada satu janji firman Allah bahwa apabila saudara hidup dengan rukun, maka dikatakan rukun itu bicara tentang, di dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan baik, damai, tidak bertengkar. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris King James Version ditulis dengan kata unity atau kesatuan. Jadi ada janji berkat firman Allah di dalam ayat yang sudah kita baca barusan, bahwa apabila saudara diam bersama dengan rukun, digambarkan seperti minyak yang baik dan seperti gunung Hermon. Minyak yang baik itu gambaran berkat rohani, dan embun gunung Hermon gambaran berkat jasmani. Jadi berkat yang lengkap yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang hidup dengan rukun. Jadi orang yang hidup dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, kesatuan ini merupakan doa Tuhan sendiri, saudara. Harapan Tuhan sendiri yang tercatat di dalam Yohanes 17, kita lihat Yohanes 17 ayat 9 sampai 11 yang berkata demikian. Yohanes 17 ayat 9 sampai 11, kita lihat di aku berdoa untuk mereka. Saudara perhatikan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ayat 10. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu,
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 20 dan 21 lompat. Ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ada sesuatu yang spesifik di dalam Yohanes 17 ayat 9. Kita lihat Yohanes 17 ayat 9 merupakan doa Yesus dan harapan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi saudara perhatikan, aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Tuhan. Itu sebabnya firman Allah selalu berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan pergi dan jadikan semua bangsa orang Kristen, bukan. Tetapi perintah firman Allah, jadikan semua bangsa itu murid. Jadi orang percaya itu harus menjadi seperti murid. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jadi Yesus tidak pernah berdoa untuk dunia ini. Bayangkan, dia berdoa untuk miliknya. Miliknya yang pertama adalah murid-muridnya. Yang kedua, ayat ke-20 tadi, miliknya adalah ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Dan bukan hanya untuk murid-muridnya saja Yesus berdoa, tapi dikatakan juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, yaitu kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Jadi Yesus berdoa untuk murid-murid dan orang-orang percaya. Yesus tidak berdoa untuk dunia ini. Saudara lihat bagaimana Yesus mengelompokkan miliknya. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11 tadi, kita lihat ayat 10 dan 11, bagaimana Allah memisahkan antara miliknya dengan yang bukan. Dikatakan, dan segala milikku adalah milikmu. Miliknya Bapa adalah milikku, kata Yesus. Dan milik Bapa adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Siapa mereka? Murid-murid Yesus dan orang-orang percaya. Jadi berbahagialah kita ketika kita mendapat predikat sebagai murid dan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah miliknya. Allah tidak berdoa untuk seluruh dunia. Tidak, Allah hanya berdoa untuk orang-orang yang menjadi miliknya. Luar biasa bukan? Begitu kita mendapat sesuatu yang sangat spesial di mata Tuhan. Yang sangat khusus. Ada jaminan Allah dalam hidup kita. Ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Saudara dan saya masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Lihat, Yesus meminta kepada Bapa, peliharalah mereka, murid-muridku dan umatku dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ada amin saudara? Saudara bangga menjadi umat kepunyaan Allah? Ini menjadi doa dan harapan Yesus. Karena ketika ada kesatuan, saudara, maka di sana ada berkat Allah. Allah berkata, kesanalah Allah memerintahkan berkat. Ada kesatuan, ada kerukunan. Karena Roh Kudus tidak dapat bekerja jika ada perpecahan yang disebabkan oleh dosa. Jadi ini janji firman Allah yang memberi berkat bagi umat Tuhan yang diam dengan rukun. Nah, untuk mencapai ini saudara, yang dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, kesana Allah memerintahkan berkat, maka ada hal yang harus kita kerjakan untuk mencapai kerukunan yang dimaksud dalam firman Allah. Saya mencatat ada 3 hal penting di sini untuk menerima berkat janji firman Allah. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ayat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini berlaku bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Ayat firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur 133 1 sampai 3, janji berkat ini adalah orang yang sudah percaya dulu kepada Yesus. Bukan untuk orang yang di luar Yesus, tapi percaya kepada Yesus. Ketika orang percaya kepada Yesus, bertobat, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis selam, kemudian hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Allah, dipenuhkan oleh Roh Kudus, hidup dalam firman Tuhan, bertumbuh terus ya di dalam Tuhan. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk menerima berkat janji firman Allah adalah tinggal di dalam Yesus. Kita lihat Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara, setelah percaya Yesus, maka harus tinggal di dalam Yesus. Percaya Yesus itu artinya percaya, bertobat, lahir baru, terima Yesus. Setelah menerima Yesus maka harus tinggal di dalam Yesus. Artinya apa? Tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Itu tinggal di dalam Yesus. Dimulai dengan mengasihi Allah. Dalam Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya. Maka ketika kita mengasihi Allah, kita akan menuruti setiap kebenaran firman-Nya. Di sanalah kita mulai tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Itu arti tinggal di dalam Yesus. Jadi yang pertama tadi percaya Yesus, syarat untuk mencapai janji berkat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, percaya Yesus dulu, artinya orang yang sudah menerima Yesus. Yang kedua, orang itu harus tinggal di dalam Yesus, artinya tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Ketika orang sudah tinggal di dalam Yesus, maka kata Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi ada janji firman Allah. Ketika saudara sudah hidup di dalam Yesus, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah, firman Allah berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 14 ayat 13 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, di dalam Yesus. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang percaya katakan amin. Jadi ada firman Allah yang menjanjikan sesuatu ketika saudara hidup di dalam Yesus, hidup dalam kebenarannya. Dan kalau kita meminta kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam segala sesuatu, kita tidak boleh bimbang. Kita harus memiliki iman dan percaya kepada Yesus karena ada janji firman-Nya yang berkata demikian.
Karena orang yang bimbang tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Seperti kata Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Coba saudara lihat. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 berkata, hendaklah ia siapapun memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Perhatikan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, perhatikan, orang yang bimbang, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang bimbang, saudara, tidak akan menerima janji firman Allah. Orang yang ragu, yang penuh keraguan-raguan dan tidak percaya sungguh kepada Tuhan, tidak percaya sungguh apa kata firman Allah, maka dia tidak akan mengalami berkat, mujizat, sesuatu yang dari Tuhan. Dia percaya firman Allah berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang engkau minta di dalam doamu dengan sungguh-sungguh engkau akan menerima. Tetapi dalam fakta dan kenyataan dalam kehidupannya dia sering bertanya, mungkinkah, apakah benar demikian firman Allah? Ketika orang Kristen seperti ini yang penuh dengan keraguan, saudara, saya mau katakan dia tidak akan pernah melihat mujizat Allah. Karena saya sudah berkali-kali khotbah, ranah iman itu tidak pernah bertemu dengan ranah logika. Perkembangan zaman yang semakin maju dalam dunia teknologi ini semakin menjauhkan kita dari ranah iman. Dan ranah iman tidak pernah bertemu dan berjalan seiring dengan hal-hal dunia dan sekuler, tidak. Itu sebabnya ketika saudara berdoa, dikatakan firman Allah, ketika meminta dalam iman jangan bimbang. Percaya bahwa Allah sudah mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Itulah dimensi iman, itulah ranahnya iman. Karena orang yang penuh dengan keraguan dan kekhawatiran tidak akan pernah melihat mujizat Allah. Secara logika memang kita diperhadapkan kepada satu situasi yang sulit saat ini. Pemerintah begitu bekerja keras mengatur, menekan inflasi dan lain sebagainya untuk tidak terjadinya krisis ekonomi. Itu satu fakta yang harus kita terima dalam keadaan kita hidup di dalam dunia. Tetapi di dalam ranah keyakinan dan iman kita kepada Allah, pengetahuan informasi yang kita terima dari luar tidak boleh menggeser iman, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah yang hidup sebagai pemegang dan pemilik segala alam jagat raya dan semesta ini. Dan kalau saudara bisa berjalan seiring dengan firman Allah, dunia berkata, katakan dalam hatimu, kuasai jiwamu, pikiran, perasaan dan kehendak. Dunia berkata begini, biarkan informasi itu masuk. Tetapi rohmu berkata, firmanmu berkata demikian. Aku akan berjalan seturut dengan apa yang firman Allah katakan. Dan tidak berjalan seperti informasi yang dunia katakan. Dan orang-orang yang seperti ini akan mengalami mujizat Allah. Dan orang-orang yang seperti ini akan mengalami kemuliaan Allah dalam perjalanan kehidupannya. Itu arti tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus artinya percaya penuh kepada Allah. Tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Pohon yang akarnya semakin dalam tertanam di bawah tanah, maka pohon itu akan semakin kuat berdiri. Tegar menahan segala bentuk serangan angin, tofan, badai dan lain sebagainya. Itu arti tinggal di dalam Yesus. Jadi untuk mencapai berkat dalam Mazmur 133 ayat 1-3 itu tidak semudah yang kita baca dalam ayat firman Allah tersebut. Tapi pertama harus percaya Yesus. Yang kedua harus tinggal di dalam Yesus, itu artinya tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah kuat. Iman di dalam Tuhan. Dan yang ketiga sendiri itu perintah untuk saling mengasihi di dalam kerukunan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Yang ketiga saling mengasihi kita baca dalam Yohanes 15
ayat 9 sampai 12 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Lihat, Tuhan berkata supaya sukacitaku ada di dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh. Ayat 12 saudara perhatikan, inilah perintahku, K besar, yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi mengasihi itu perintah Tuhan. Yang disebut perintah ketika kita tidak melakukan, kita akan mengalami konsekuensi. Kita akan mengalami akibat dari ketidaktaatan terhadap perintah. Ini bukan himbauan yang artinya boleh iya boleh tidak. Tapi ini perintah. Jadi kamu harus saling mengasihi. Mulai dari mana kita harus saling mengasihi? Tadi pertama kita sudah diperintahkan, dalam poin yang kedua adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dari sanalah kita mulai. Sekarang ditambah dengan 4 hal yang saya catat untuk kita mengasihi. Perhatikan, yang pertama mengasihi keluarga. Yang kedua mengasihi pemimpin rohani. Yang ketiga mengasihi kawan seiman dan sesama. Yang keempat, yang paling puncak, yaitu mengasihi musuh kita. Kita mulai dari yang pertama, mengasihi keluarga. Mengasihi keluarga, Alkitab berkata suami harus mengasihi istri. Ada saya catat, saudara tidak perlu buka, bisa catat dan belajar di rumah karena waktu kita terbatas. Jadi mengasihi keluarga, keluarga inti itu dimulai dari suami, istri dan anak. Suami harus mengasihi istri. Agar apa? Agar doanya tidak terhalang. Coba kita lihat satu ayat dalam 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7 saja kita tampilkan satu ayat boleh? Demikian juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Ada banyak doa suami yang terhalang karena tidak mengasihi istrinya. Doa berusaha, doa berbisnis, doa membuat segala macam usaha kok enggak dijawab Tuhan. Ternyata tidak mengasihi keluarganya. Ternyata tidak mengasihi istrinya. Karena saling mengasihi itu bukan himbauan, itu perintah. Perintah tidak bisa kita tanya boleh apa enggak ada. Perintah harus dilakukan seperti militer. Lakukan, siap dan. Tidak ada bahasa tidak. Kalau himbauan boleh saudara lakukan, boleh tidak. Tapi kalau perintah harga mati. Itu sebabnya ketika suami tidak mengasihi istri, doanya terhalang. Yang kedua, istri harus tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala keluarga, suami adalah imam. Betapa hebat saudara sebagai istri-istri di rumah. Mungkin engkau bekerja dengan karir yang hebat, mungkin engkau sebagai seorang pebisnis woman yang berhasil. Tetapi ketika engkau kembali ke dalam rumahmu, suamimu adalah kepala di dalam rumah tangga. Dia adalah imam yang ditentukan Allah untuk membawa rumah tangga ini. Saudara bisa baca ayat-ayatnya di rumah saja. Yang ketiga, orang tua harus membimbing anak. Suami istri harus membimbing anak. Yang keempat, anak pun harus hormat kepada orang tua. Alkitab berkata, coba kita lihat satu ayat, Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20 saja, satu ayat. Yang lain bisa kita baca di rumah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jadi tidak dikatakan oleh Alkitab, hai anak-anak taatilah orang tuamu yang kaya.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu yang baik. Tidak. Alkitab cuma berkata anak-anak taat kepada orang tua dalam segala hal. Apakah orang tuamu orang tua yang susah, yang miskin, yang tidak mungkin bisa memberikan sesuatu kepada saudara sebagai anak-anak yang punya orang tua? Tugasmu adalah menghormati orang tua. Selebihnya itu adalah bagaimana Tuhan, cara Tuhan memberkati kita. Seorang anak tidak boleh berkata, aduh enak banget jadi dia ya, punya orang tua papa dan mama kaya, bisa menyekolahkan di luar negeri, bisa membelikan ini, bisa membelikan. Kenapa saya sebagai anak punya orang tua yang tidak bisa mencukupkan kebutuhan saya? Anak-anak harus bertobat hari ini ketika memiliki pikiran dan perasaan seperti itu. Karena itulah firman Allah. Anak harus hormat kepada orang tua. Nah, inilah keluarga inti, suami, istri, dan anak. Nah, kenapa? Karena ini adalah perintah untuk saling mengasihi dimulai dari keluarga. Makanya saudara mau jadi saksi pun dikatakan mulailah dari Yerusalem. Jadi saksi itu mulai dari Yerusalem, jangan langsung ke ujung dunia. Dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, baru ke ujung bumi. Nggak usah jauh-jauh dulu jadi saksi Tuhan. Buat bangsa-bangsa, buat yang lain jangan. Mulai dari rumah tangga dulu sendiri, jadi saksi. Mengasihi keluarga, jadi saksi, mulai jadi berkat di tengah keluarga. Gak usah dulu bicara tentang Yudea, Samaria, dan ujung bumi, gak usah. Mulai dari keluarga, karena apa? Karena ada ayat yang berkata demikian. 1 Yohanes 4 ayat 20-21, saudara lihat ke depan, berkata demikian. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sudah perhatikan, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini, kembali kalimat perintah ini kita terima dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, yaitu keluarganya. Jadi kalau mau melihat orang-orang yang mengasihi Allah, lihat apakah dia mengasihi keluarga atau tidak. Saudara mau bersaksi sehebat apapun di depan, mau berkhotbah sehebat apapun, mau melayani sehebat apapun, ketika engkau tidak mengasihi keluargamu, engkau nol besar di hadapan Tuhan. Orang yang mengasihi Allah, lihat ukurannya apakah dia mengasihi keluarga atau tidak. Itu ukurannya. Gampang saudara, karena ini perintah Tuhan. Allah berkata pendusta, kalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tetapi anaknya diterlantarkan, keluarganya diterlantarkan, tidak diurus dengan benar. Tapi kalau bersaksi, wah saya bersaksi ke sana, melayani di sana, melayani di sana. Hati-hati, karena Tuhan berkata dalam firman Allah, orang yang berkata Tuhan bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, artinya mereka sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata, maaf aku tidak mengenal kamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Hati-hati, jangan sampai kita melayani Tuhan masuk dalam golongan yang seperti itu. Mulailah mengasihi keluargamu. Itu sebabnya setan bekerja keras di akhir zaman mengusik dan merusak rumah tangga untuk menambah kuota di dalam neraka. Tapi Yesus juga Tuhan dengan tujuannya kepada orang-orang percaya kita untuk memenangkan keluarga-keluarga bagi Kristus. Supaya neraka tidak diisi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tidak mudah untuk mencapai kerukunan dalam Mazmur 131 ayat 1-3, tidak mudah. Dia harus percaya Yesus, dia harus tinggal di dalam Yesus.
tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemudian dia harus saling mengasihi yang dimulai dari keluarganya. Yang kedua, saling mengasihi, yaitu mengasihi pemimpin rohani. Sebagai jemaat Tuhan, mungkin saudara dari sekolah minggu berkata, oh saya sekolah minggu, kakak rohani saya adalah Ibu Lulu misalnya sebagai ketua komisi. Oh saya sebagai remaja, kakak rohani saya adalah Ibu Inayati karena sebagai ketua pengurus komisi remaja. Pemuda berkata, oh kakak rohani saya adalah Kak Mawar karena ketua pemuda. Dan komisi-komisi yang lainnya. Ya, termasuk Ibu Nova, kakak rohani di komisi pemuda. Tetapi saudara harus ingat bahwa saudara sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan taruh dan tempatkan, engkau harus mengasihi pemimpin rohanimu. Pemimpin rohanimu adalah gembala sidangmu. Saya tidak berkata ini karena saya seorang gembala sidang, tidak. Tapi saya sedang menyampaikan kebenaran firman Allah yang seutuh-utuhnya. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar sana, yang Tuhan tempatkan bagian dari gereja-gereja lokal yang ada, maka mereka harus mengasihi gembala-gembalanya. Itulah pemimpin rohanimu. Kakak rohanimu boleh banyak, tapi pemimpin rohanimu hanya satu. Itu sebabnya Tuhan berkata, ingatlah akan pemimpin, kita baca Ibrani 13 ayat 7a, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan apa? Firman Allah kepadamu. Itulah pemimpin rohani yang telah menyampaikan firman Allah. Firman Allah itu adalah makanan buat rohani kita. Pemimpin rohani, gembalamu menyampaikan firman Allah kepadamu. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin. Mungkin ada ilustrasi begini. Ada seorang suami istri. Suaminya berkata begini, aduh saya sekian tahun hidup rumah tangga dengan istri saya makan tiap hari di rumah itu bosan sekali. Kenapa? Masakannya tidak seenak seperti di restoran atau di luar sana. Bertahun-tahun. Padahal istrinya sudah mencoba untuk belajar masak, untuk membuat suatu masakan yang enak. Hanya untuk menyenangkan suaminya. Istrinya berkata, Pap, apa yang bisa saya buat untuk menghormati kamu? Ya kamu yang menyediakan kopi pada pagi hari sebelum saya berangkat kerja. Kamu melayani saya dengan makanan siang dan lain sebagainya. Dan bertahun-tahun kemudian si suami tiba-tiba berkata, kok rasanya makanan ini bosan, tidak enak. Nah saya mau kasih gambaran dari ilustrasi ini saudara. Perhatikan suami ini dia tidak menyadari. Sekian tahun hidup bersama dengan istri, walaupun dia berkata makanan itu tidak enak, tetapi dia tidak sadar bahwa dia bisa hidup sampai hari ini karena makanan yang dibuat oleh istrinya. Dia bisa makan satu hari 3 kali, dan dia bisa hidup karena makan sampai hari ini. Ada berapa banyak orang seperti ini yang tidak bersyukur dan tidak menyadari keberadaannya. Dia tidak sadar bahwa makanan istrinya yang dibilang tidak enak itu, justru makanan itulah yang telah membuat dia dapat bertahan hidup sampai hari ini. Karena kalau dia tidak makan dia pasti mati. Begitupun dengan tugas seorang pemimpin rohani yang menyampaikan firman Allah, makanan rohani. Saudara mungkin dari sekolah minggu, dari remaja, dari pemuda bahkan sampai menikah. Dibimbing, dituntun oleh pemimpin rohanimu. Engkau berkata, aduh firman Allah keras sekali. Ada jemaat yang berkata, Om terima kasih buat firmannya, itu membentuk dan menyadarkan aku. Seperti beberapa orang yang saya lihat dalam komen di YouTube. Bukan dari jemaat kita, tetapi dari luar sana yang berkata, terima kasih buat firman Allah yang disampaikan lewat siaran YouTube channel GPD Sudirman. Dan saya baca, ibu ini bukan jemaat di tempat ini. Saya diberkati karena sudah menegur saya.
Ada jemaat yang seperti itu, yang mendengar firman bersyukur berterima kasih ketika firman itu keras menegur dan mengingatkan dia. Ada juga jemaat yang berkata, Om saya terima kasih buat firmannya, hari ini saya diberkati sekali. Tapi ada juga orang yang berkata, aduh firmannya keras sekali, kurang enak di telinga karena firmannya keras, menegur, menemplak dosa. Tapi saya mau katakan, sadarkah saudara, orang-orang percaya seperti ini, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai menikah, sadarkah engkau justru karena firman Allah yang keras itulah yang telah membuat engkau bertahan dan diberkati sampai hari ini. Itu sebabnya firman Allah berkata, ingatlah pemimpin-pemimpin rohanimu. Saya tidak berkata sebagai seorang pemimpin rohani, ingatlah kalau saudara kemanapun pergi, bawa oleh-oleh buat kami, no. Tapi saya terjemahkan kalimat ini, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Artinya apa? Kita lihat ayat-ayat berikutnya sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara lihat pemimpin rohanimu itu, Alkitab berkata tunduk kepada mereka. Tadi Alkitab berkata, ingat pemimpin rohanimu, ingat gembalamu. Kedua, tunduk kepada mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Setiap hari pemimpin rohanimu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk rumah tangga. Karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Yang ketiga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 berkata, kami minta kepadamu, 1 Tesalonika 5 berkata, saudara-saudara supaya kamu menghormati. Tadi yang pertama ingatlah, yang kedua taati dan tunduk, Ibrani 13:17. Baru 1 Tesalonika 5 ayat 12, saudara menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Yang memimpin saudara dalam Tuhan adalah pemimpin rohanimu, gembalamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi tugas dari pemimpin rohani, memimpin juga menegur ketika ada orang percaya yang sudah keluar dari kebenaran firman Allah, maka harus dinasehati, harus diingatkan, harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Bror, sis, ingat apa yang sudah bror, sis buat itu salah, kembali kepada firman Allah. Itu tugas pemimpin rohani. Saudara diminta untuk mengingat, mentaati, tunduk dan hormat kepada mereka. Karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, saya mau katakan, ketika saudara sebagai jemaat, ingatlah, taatlah dan tunduklah dan hormatilah pemimpin rohani. Saya mau katakan, sebagai jemaat Tuhan, mari artikan bahwa ingat, taat, tunduk, dan hormat itu implementasikan dalam kehidupan kita yang tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah kepada Tuhan. Jadilah penopang-penopang di dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah penopang-penopang di dalam kepemimpinan rohani yang dipimpin oleh pemimpin rohani, saudara. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun di Bojong maupun jemaat-jemaat yang ada di luar sana. Mereka harus menopang gembala-gembala mereka. Mereka harus menopang gereja-gereja lokal mereka. Itu arti dari ingat, taat, tunduk, dan menghormati. Kenapa ada banyak orang percaya bisa meninggalkan pelayanan, pindah dari satu gereja ke gereja yang lain? Karena mereka tidak memahami kebenaran firman Allah.
Mereka berbeda pendapat dengan pemimpin rohani mereka, tapi mereka tidak mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya boleh berbeda pendapat dengan pemimpin DKI Jakarta, dengan kebijakan Bapak Gubernur, dengan kebijakan Bapak Presiden. Saya boleh berbeda pendapat dan mungkin saja tidak menyetujui kebijakan yang dibuat. Tapi itu tidak berarti bahwa saya harus pindah rumah dari Jakarta pindah ke Bogor hanya karena saya tidak suka dengan Gubernur DKI Jakarta. Kalau saya lakukan itu menunjukkan saya warga negara yang anak-anak. Itu menunjukkan saya warga negara penduduk yang tidak dewasa. Sama seperti umat Tuhan jemaat yang meninggalkan gereja dan pelayanan hanya ketika berbeda pendapat dengan pemimpin rohani. Itulah menunjukkan kekanak-kanakan rohani yang tidak pernah dewasa. Untuk mencapai Mazmur 133 ayat 1-3 tidak mudah. Kenapa saya katakan ini saudara? Kalau saudara mau lihat bagaimana ketegasan firman Allah. 1 Petrus 2 ayat 18. Kita tambahkan satu ayat. 1 Petrus 2 ayat 18. Kita lihat di depan. Saya tidak masukkan dalam catatan saya, tapi saya ingat saya tambahkan satu ayat. 1 Petrus 2 ayat 18. Tolong tampilkan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang... Bagaimana kita mau implementasikan ayat ini? Ketika saudara hanya berbeda pendapat saja sudah meninggalkan pelayanan, bahkan pindah gereja. Sementara Alkitab berkata, ingat, tunduk, taat, hormat, bahkan kepada yang bengis sekalipun. Engkau tidak punya hak untuk menghukum dan menghakimi. Sama bukan ketika saya berkata saya tidak setuju dengan kebijakan pemimpin gubernur DKI Jakarta. Contoh. Bukan berarti saya harus pindah rumah dari Jakarta ke Bogor. Saya tidak suka dengan gubernur DKI Jakarta, saya cari gubernur yang lain. Arti kedewasaan rohani tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah kembali kepada firman Allah. Makanya jemaat Tuhan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara, saya mau katakan, mereka tidak pernah mengalami kemajuan yang signifikan. Itu pengalaman yang sudah saya lihat puluhan tahun dari para pendiri gereja, hamba-hamba Tuhan senior. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita harus taat, menghormati bukan hanya kepada pemimpin kita yang ramah, yang baik, bahkan yang begis sekalipun, kata firman Allah. Ketika saudara mengampuni orang yang berbuat jahat kepada saudara, ketika saudara mengampuni orang yang memfitnah, saudara bukan sedang berbuat sesuatu untuk menyenangkan orang itu. Saya selalu katakan berulang-ulang. Kita sedang melakukan kebenaran firman Allah. Dan kita tunjukkan bahwa pengikut-pengikut Kristus kita adalah orang yang baik. Sehingga orang yang berbuat tidak baik kepada kita pun kita berbuat baik. Karena apa? Karena kita memang orang yang baik. Itulah arti tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Kita lihat contoh orang yang tidak menghormati pemimpin rohani. Bilangan 12 ayat 1-16. Berkata demikian. Bilangan 12 ayat 1-16. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya.
Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ayat 10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudara lihat, Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa. Musa adalah pemimpin rohani bangsa Israel yang ditetapkan Tuhan. Harusnya ketika Harun dan Miriam tidak sependapat dengan kebijakan Musa, sudah diam saja. Karena apapun kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin, konsekuensi kita sebagai bawahan harus taat dan tunduk. Itu firman Allah. Sebagai warga negara, apapun kebijakan Bapak Presiden, kita suka atau tidak suka, sebagai warga negara yang baik kita harus tunduk dan hormat. Itu firman Allah. Karena kitab Roma berkata bahwa pemerintah adalah dari Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Kalau kita orang-orang yang rohani dewasa, kita tidak perlu berdemo untuk melakukan sesuatu yang kita mau terhadap negara ini. Kita berdemo kepada pemerintah, itu bukan orang Kristen yang benar, itu bukan orang yang menunjukkan rohani yang dewasa. Begitupun dalam kepemimpinan rohani. Perbedaan antara jemaat dengan pemimpin rohani tidak harus menjelek-jelekan, tidak harus mengata-ngatai seperti Musa. Karena kalau sudah masuk ranah itu, dia akan berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Pekerjaan Tuhan bukan punya gembala sidang. Pekerjaan Tuhan di dunia ini bukan punya hamba-hamba Tuhan. Tapi yang punya adalah Allah sendiri. Dan siapa berurusan dengan Allah, maka dia akan berurusan dengan yang mempunyai pekerjaan. Kita boleh berbeda pendapat tapi tidak harus menjelekan, mengata-ngatai, apalagi meninggalkan pelayanan dan pindah ke tempat yang lain. Alkitab berkata, ingatlah akan pemimpinmu yang sudah memberikan makanan rohani kepadamu. Taatilah, tunduklah. Itulah bentuk dari tinggal di dalam Yesus, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah. Jadi sederhana, kenapa ada jemaat bisa pindah-pindah gereja? Karena tidak tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah secara benar. Tidak memahami kebenaran firman Allah. Bagaimana mau menerima segala sesuatu? Setiap kebijakan yang tidak sesuai dan mau dengan hatinya pindah. 10 kali pindah gereja, 10 kali kebijakan pemimpin rohani gembala berbeda dengan maunya dia. Maka orang seperti ini akan 10 kali beredar-edar pindah tempat. Dan tinggal tunggu waktunya Tuhan. Karena tanaman yang selalu berpindah-pindah, dia akan tidak pernah berakar. Satu saat pasti mati. Miriam dan Harun, kenapa harus kena kusta? Karena Allah yang marah, bukan Musa yang marah. Karena ketika Musa diganggu secara pribadi, itu persoalan lain. Tapi ketika Musa diganggu dalam kapasitas nabi, pemimpin rohani bangsa Israel, maka berurusan dengan yang empunya Musa. Firman Allah berkata, jangan ganggu biji mata Tuhan. Jangan sampai hamba-hambaku berseru dan berteriak dan mengadu kepada Bapa yang ada di dalam sorga. Untuk mencapai berkat Mazmur 133 ayat 1-3 tidak mudah. Percaya Yesus, tinggal di dalam Yesus, mengasihi keluarga, mengasihi pemimpin rohani. Dan sekarang kita lihat mengasihi antar jemaat dan sesama. Kita baca Galatia 6 ayat 10.
Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Saudara, tidak dilarang berbuat baik kepada siapapun, suku apapun, agama apapun, latar belakang apapun, tidak dilarang. Tetapi tidak alkitabiah ketika saudara baik dengan orang di luar sana, tetapi kepada teman jemaat sendiri, kawan seiman sendiri, engkau tidak berbuat baik. Tidak alkitabiah. Ngerti maksud saya? Banyak orang Kristen yang begini. Kasih lihat kebaikannya di luar sana, bantu-bantu yang di luar sana, pekerjaan Tuhan tempat dia menjadi jemaat tidak pernah dibantu. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Saya tidak berkata bahwa orang seperti ini salah, tidak. Tapi kalau kita bertanya apakah ini sesuai firman Allah, tidak alkitabiah. Karena Alkitab berkata berbuat baiklah dulu kepada semua orang, tetapi ada prioritasnya. Kawan-kawan seiman. Termasuk pekerjaan Tuhan di mana engkau digembalakan. Sama seperti ada jemaat yang berkata, "Om, boleh nggak saya bantu pelayanan pekerjaan Tuhan di Irian sana?" Boleh. Tapi pertanyaannya, kok kamu sebagai jemaat pekerjaan Tuhan di mana kamu sebagai jemaat nggak pernah kamu bantu? Kan aneh. Bertumbuh model apa? Yang di Papua mau dibantu silakan. Yang benar adalah ketika orang sudah membantu pekerjaan Tuhan, di mana dia jadi pelayan, jadi pengurus, jadi jemaat, di situ dia prioritaskan dulu bantuan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Baru dia bantu yang lain. Itu alkitabiah. Kan banyak hari-hari ini saudara yang mencoba memamerkan perbuatan baiknya dengan cara yang begitu. Tapi itu tidak sesuai dengan firman Allah, itu tidak alkitabiah. Dan saya percaya sesuatu yang tidak alkitabiah belum tentu berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan mengasihi antar jemaat dan sesama, mulai dari sesama kawan-kawan seiman baru keluar. Nah, kalau ada yang kita saat-saat ini Bapak Ibu Saudara di rumah, ya, mari mulai hari ini betulkan cara-cara yang keliru itu menjadi cara yang alkitabiah. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kawan seiman dan sesama manusia kita harus mengasihi. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan, perhatikan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara kira-kira bisa nggak menuntut balas, tidak menuntut balas dan menaruh dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kita? Bisa nggak kira-kira? Belum tentu. Orang berbeda pendapat saja saudara sudah tidak terima. Orang berbeda pendapat dengan kita belum tentu bisa terima. Nah, bagaimana kita mau lakukan ini yang lebih gila lagi? Kalau kita diperlakukan tidak adil, Tuhan berkata jangan nuntut balas. Jangan menaruh dendam. Kalau engkau difitnah, dijelek-jelekan, dikata-katai, jangan menaruh dendam. Tetapi kasihilah. Ini lebih berat saudara. Apakah bisa sampai seperti ini kalau saudara hanya karena berbeda pendapat saja antara sesama jemaat atau dengan pemimpin rohanimu, saudara sudah ambil keputusan meninggalkan Tuhan, pelayanan, bahkan pindah tempat? Bagaimana mau masuk ke dalam seperti ini? Kalau baru berbeda pendapat saja sudah berhenti dari pelayanan, sudah tinggalkan pelayanan. Tidak akan pernah menjadi gereja yang dewasa, gereja yang sempurna, mempelai wanita Kristus. Enggak bisa model orang begini jadi mempelai wanita Kristus. Jadi firman Allah itu luar biasa, tidak mudah saudara. Jemaat harus saling mengasihi supaya tidak ada perpecahan. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 10.
Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Apa yang sudah diputuskan di dalam kebijakan gereja kita, di dalam rapat kita, kita harus dukung. Kita harus majukan pekerjaan Tuhan ini. Ini bukan pekerjaannya manusia. Bukan pekerjaannya gembala sidang, ini pekerjaan Tuhan. Kita harus majukan. Kita harus bergerak memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Jakarta Selatan dan kota Jakarta. Untuk kita rebut bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Harus bergerak. Lihat itu, tuayan sudah menguning kata firman Allah. Bergerak dan bergerak. Sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan profesi yang Tuhan berikan. Mari rapatkan barisan. Menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Targetkan bulan Agustus sebentar, kita akan buka ibadah ini sebentar. Sesuai hasil keputusan rapat, kita akan lihat banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar datang kepada Tuhan. Bukan waktunya lagi untuk ngomong-ngomong yang tidak penting. Baper-baper bawa perasaan. Bahas ini bahas itu. Saudara, nanti orang masuk sorga saudara ketinggalan semua. Tinggalkan hal-hal yang membuang-buang waktu. Jadikan pandemi ini, COVID-19 ini menjadi sesuatu hal yang kita evaluasi dalam kehidupan kita. Keluarga-keluarga dipaksa untuk tinggal di rumah. Untuk bertemu satu dengan yang lain. Yudas 1 ayat 17 sampai 19 kita lihat. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman, perhatikan. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi kalau ada orang Kristen yang model begini sudah jelas tidak hidup dalam Roh Kudus. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka. Terhadap siapa? Ya terhadap orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman. Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Jadi jemaat harus saling mengasihi. Ya, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menolong. Karena itu adalah perintah Tuhan. Yang keempat, nah ini yang paling susah, mengasihi musuh. Mengasihi musuh ini tidak mudah, ya. Karena itu levelnya sudah melebihi hal-hal yang tadi kita bicarakan. Saudara ketika bisa menerima perbedaan pendapat, saudara bisa menerima keputusan yang tidak sesuai dengan yang saudara mau, saudara akan naik level-levelnya sampai saudara bisa menerima musuhmu sekalipun. Tapi kalau tahapan-tahapan yang tadi saja dalam berbeda pendapat saudara tidak bisa terima, keputusan yang tidak sesuai dengan maunya hatimu engkau tidak bisa terima, saudara tidak akan bisa sampai ke ini. Karena ini yang paling berat. Dan ini cuma ada di dalam Yesus. Tidak ada perintah di luar Yesus yang berkata kasihilah musuhmu. Hanya keluar dari seorang pribadi yang bernama Yesus. Dan itulah yang membuktikan kalau kita pengikut Yesus, pengikut Kristus. Cuman sekedar berbeda pendapat kecil. Tidak setuju dengan maunya kita, keputusan yang ditetapkan itu kecil. Kenapa? Karena musuh saja kita bisa terima, apalagi hanya hal-hal kecil seperti itu. Katakan amin. Kita lihat Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau saudara dijelek-jelekan, dikata-katain, saudara berdoa buat orang yang menjelek-jelekan dan mengata-ngataimu. Kalau saudara difitnah, saudara diperbicarakan yang tidak baik, saudara jangan katakan kepada orang lain, tapi bawa orang itu di dalam doa dan kasihi dia.
pasti Tuhan akan menjamah dan melawat orang tersebut. Nah, kalau kita sudah sampai ke level ini, maka kita sudah pantas dijuluki calon mempelai Kristus. Gereja yang sempurna. Iblis akan pusing 7 keliling karena tidak punya cara lagi untuk memecah belah. Musuh pun kita kasihi. Pusing 7 keliling iblis menghadapi orang-orang Kristen yang demikian. Tapi kalau saudara sedikit-sedikit marah, tidak bisa menerima sesuatu, gampang setan kerja. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang tidak setuju dengan apa yang engkau mau. Berdoalah bagi mereka yang menghina, yang memfitnah, bahkan menjelek-jelekan saudara. Mau itu di dalam gereja, mau itu di dalam kantor, mau itu di dalam sekolah, kuliah, pergaulan apapun. Siapapun yang membuat kita untuk kita tidak merasakan nyaman. Alkitab berkata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Luar biasa perintah Tuhan. Satu lagi ayat Lukas 6 ayat 27. Ayat-ayat terakhir. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku kata Tuhan. Aku berkata kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi mulai sekarang saudara cari siapa orang-orang yang membenci saudara. Di kantor, di pergaulan, dimanapun saudara ada. Coba data pelan-pelan secara pribadi. Siapa sih orang-orang yang tidak suka kepada saya? Nah saudara mulai hampiri orang itu dan berdoa buat dia. Lakukan yang baik. Firman Allah berkata orang itu akan seperti bara api yang ditaruh di atas kepalanya. Dan satu saat Allah melawat dia. Maka dia akan berkata kenapa saya harus marah dan membenci dia. Padahal dia selalu baik buat saya. Roh Allah bekerja. Maka orang itu akan dimenangkan bagi Tuhan. Itulah pengikut Kristus. Makanya agama Kristen tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak perlu dibela. Karena yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Nah inilah 4 hal dari saling mengasihi. Yaitu mengasihi keluarga, mengasihi pemimpin rohani, mengasihi antar jemaat dan sesama. Dan mengasihi musuh. Baru semua ini akan kita capai untuk mencapai hidup dalam kerukunan. Dan kalau hidup dalam kerukunan seperti yang dimaksud dalam Mazmur 133 ayat 1-3, kita sudah lakukan, percaya Yesus, tinggal di dalam Yesus, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah, dan kemudian saling mengasihi bahkan sampai musuh kita pun sekalipun, maka kita tidak lagi untuk bersusah-susah mencari apa yang kita mau. Tapi Allah sendiri berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Yang percaya katakan amin. Kalau hidupmu sudah sampai kepada level itu, sudah sampai kepada hal-hal yang demikian, saudara nggak perlu lagi cerita apa kebutuhanmu. Allah tahu dan Dia sanggup memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita di tengah-tengah pandemi ini. Kejarlah keinginan Tuhan itu, kejarlah kemauan Allah itu, kejarlah keinginan Tuhan dalam hidupku. Hidup ini adalah bukan persoalan berapa banyak dan berapa hebat engkau sudah membuat sesuatu dalam hidupmu. Tetapi hidup ini yang berhasil dan sukses adalah sudah berapa banyak engkau memenuhi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau engkau sudah mengejar kehendak Allah dalam hidupmu, itulah kesuksesan. Karena apapun yang engkau minta dan kerjakan, Allah akan membuatnya berhasil. Saya percaya firman Allah pada pagi siang hari ini akan membawa kita kepada pengenalan yang semakin dalam. Untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan. Untuk terus dapat menyelami, mengerti, memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga semakin hari, setiap minggu, setiap bulan kita semakin bertumbuh dewasa dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar.
Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita terus menjadi umat-umat yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya, katakan sekali lagi, kalau ku hidup. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allahku yang hidup, Allahku yang heran ajaib. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Benar ya Tuhan, sungguh benar bahwa firman-Mu itu tetap adanya, tidak berubah, bahkan menjadikan kami menjadi manusia-manusia yang mengasihi, yang ada kasih ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya seberapa banyak kami sore hari ini yang hadir, kami diberkati olehnya ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi bekal bagi hidup kami.
Terpuji namamu Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bentuklah kami ya Tuhan, bentuk mulai dari remaja yang ada sampai orang tua ya Tuhan. Mengajar kami saling mengasihi, mengasihi di dalam Engkau. Jauhkan kami dari segala kebencian Tuhan, sama siapapun juga ya Tuhan. Sekalipun itu musuh kami, tetapi kami mau mengasihi Tuhan. Walau sukar ya Tuhan, tetapi Engkau yang mengajar kami Tuhan. Haleluya Bapa yang baik, haleluya. Segala puji, segala hormat bagimu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Terpuji namamu, terpuji Engkau. Berkati kami semua yang hadir sore ini. Untuk selanjutnya Tuhan, minggu-minggu berikutnya kami akan hadir semuanya Tuhan. Sidang jemaatmu sudah begitu merindukan ibadah yang dicintainya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati umat-umatmu yang tidak hadir. Ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Di dalam berbagai kelemahan, berbagai masalah hidup, Engkau kekuatan kami. Engkau perisai gunung batu kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat bagimu. Ini doa kami dalam namamu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan berdoa. Terpuji namamu Bapa yang baik. Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus kami telah mendengar firman Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami akan persembahan yang hidup Tuhan kepadamu Tuhan. Kepada persembahan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kami memberikannya dengan sepenuh ketulusan hati kami Tuhan Yesus. Karena itulah yang kami miliki, yang kau berikan pada kami Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kau utamakan segala berkat-Mu jasmani dan rohani yang kau berikan pada kami Tuhan. Saatnya kami memberikan milik punyamu Tuhan Yesus. Kiranya ini boleh menjadi persembahan yang kau terima ya Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama anakmu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Puji Tuhan, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, saya jemput kita bangkit berdiri. Kembali kita naikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Pada pagi hingga siang hari ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur berterima kasih buat penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kami. Mulai dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Tuhan kami berdoa biar kiranya seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Pujian-pujian yang sudah kami naikkan menjadi satu dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap taburan firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan, Roh Kudus Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami dan khususnya di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan Tuhan menjadi sesuatu pusat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati seluruh para pelayan yang sudah ambil bagian pada pagi hingga siang hari ini yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Seluruh tim Bani Asaf, WL, singers, pemain musik, tim multimedia, operator dan semua jemaat Tuhan pengurus yang hadir pada pagi siang hari ini di rumah-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati seluruh pelayanan mereka Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Memberkati di dalam setiap pekerjaan usaha mata pencarian mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Begitupun hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sidang jemaat GPDI Sudirman dan sidang jemaat GPDI Bojong Indah Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai yang tertua opa dan oma Tuhan. Engkaulah yang menjadi
jaminan hidup mereka. Mereka semua adalah milik-Mu. Seperti kata firman Allah, kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Dan Engkau berdoa bukan untuk dunia ini, tapi untuk mereka yang adalah milik umat kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga, memelihara, menolong, membela dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Bahkan Engkau yang melindungi dan memproteksi dari segala bentuk sakit penyakit, termasuk wabah yang ada saat ini. Kuasa darah Yesus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela menjadi jaminan setiap kehidupan orang yang percaya. Engkau memberkati setiap mata pencaharian umat-umat-Mu Tuhan. Usaha, warung, toko, dagang mereka Tuhan, bisnis yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu Tuhan, mari Engkau berkemurahan dan memberkati. Kami percaya tidak ada satu cara pun Tuhan Engkau sanggup memberkati umat-umat-Mu, karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan milik-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Begitupun pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah, Engkaulah yang empunya pekerjaan. Tuhan menyertai, memberkati Tuhan. Tuhan melindungi seluruh wilayah Karet Kuningan Tuhan. Tuhan memagari dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga wilayah ini menjadi wilayah yang sebentar akan menjadi pusat pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami percaya lawatan Allah terjadi atas kota kami. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan di dalam menangani dan memimpin seluruh Tuhan kebijakan di negeri ini Tuhan, untuk mengatur segalanya. Menteri Kesehatan, Ketua Gugus dan Gubernur DKI Jakarta dan seluruh gubernur yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, di mana Indonesia, khususnya kota Jakarta, akan terbebas dari segala bentuk wabah pandemi COVID-19 karena kuasa Roh Allah yang dinyatakan Tuhan. Dan kami percaya lawatan Allah terjadi dan akan banyak tuaian besar terjadi di bangsa ini, tuaian besar di kota ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Kalau sebentar kami pulang dan tinggalkan tempat ini Tuhan, baik yang naik motor, kendaraan roda 4, tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Tibakan di rumah kami dengan selamat sejahtera yang daripada Tuhan, terus dan tetap berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tak lupa hamba-Mu sisipkan rencana ibadah kembali yang akan diadakan di gereja-Mu ini Tuhan, pada awal Agustus nanti Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan dan kehendak Allah yang terjadi. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan dan ditinggikan. Semua persiapan yang sedang dipersiapkan Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sidang jemaat GPD Sudirman dan sidang jemaat GPD Bojong Indah yang ada di rumah masing-masing dan di sini, mari mengangkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kembali.